Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di podcast Jagat Lomba di segmen kelas Jagat yang kelima, yakni review bab 1. Setelah kemarin kami dari Jagat Lomba telah memberikan 4 kelas Jagat sebelumnya mengenai LKTI, ISEI, kemudian ada lomba internasional. Sekarang kita mau membedah kembali lebih spesifik ke dalam lomba nasional atau LKTI, lomba karya tulis ilmiah nasional, untuk tiap-tiap babnya. Nah, pada kesempatan kali ini kami bakal menjelaskan atau mereview mengenai bab 1. Jadi silakan disimak hingga akhir video ini, dan bagi sobat yang belum melihat atau menonton kelas Jagat sebelumnya, silakan tonton dulu yang pertama sampai keempat, dan jangan lupa juga subscribe channel ini. Seperti itu, sob. Nah, secara umum dari bab 1 sendiri itu ada beberapa part ketika dibagi nih, breakdown seperti itu. Kan ada beberapa paragraf tuh. Nah, kalau boleh kami breakdown sendiri itu ada 6. Yang pertama adalah general review, di mana sobat di sini adalah membahas sedikit mengenai topik KTI yang sobat angkat dalam penulisan karya tulis. Umum tapi jangan terlalu umum ya, sob. Jadi langsung fokus saja ke topiknya. Jadi misalnya nih sobat itu membahas mengenai mengangkat topik pertanian. Jangan mengangkat seperti Indonesia merupakan negara agraris seperti itu. Jadi langsung saja ke topiknya. Misalnya sobat mengenai hama di pertanian, langsung bahas mengenai hamanya saja, nggak perlu terlalu luas. General review itu ya general, tapi jangan terlalu general seperti itu. Yang kedua adalah masalah plus urgensinya. Ya, kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam menulis karya tulis kita ini mau mengangkat suatu permasalahan tuh, sob. Jadi sebut dan jelaskan berdasarkan data mengenai masalah yang sedang terjadi atau masalah yang ingin sobat teliti dan ingin sobat tulis dalam karya tulis. Dan dampak dari masalah itu, dampak maksudnya apa? Urgensi penyelesaian masalah itu seberapa besar sih? Misalnya nih, permasalahan itu ketika nggak diselesaikan itu bakalan berdampak pada suatu siklus atau dapat berdampak pada suatu proses seperti itu. Nah, ketika nanti masalah itu ketika nggak diselesaikan juga tidak mempengaruhi apa-apa, tidak berdampak apapun, yaitu namanya urgensinya tidak terlalu urgensi, sob. Seperti itu. Jadi usahakan masalah yang diangkat itu juga memiliki urgensi kayak gitu. Yang ketiga adalah upaya yang telah dilakukan. Jadi sobat bisa menjelaskan, bisa menyebutkan berdasarkan data. Tentu saja berdasarkan data berbagai upaya atau kebijakan pemerintah yang sekiranya telah ada untuk mengatasi masalah tersebut. Misalnya, suatu permasalahan pertanian di suatu daerah, ternyata pemerintah telah mengadakan yang namanya penyuluhan, misalnya seperti itu. Kemudian adanya upaya-upaya lagi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Silahkan sobat sebutkan di situ. Kenapa? Kok ini penting? Karena ya bisa dibandingkan nantinya pada kalimat selanjutnya, masalah atau kelemahan dari upaya yang telah dilakukan. Jadi misalnya nih ada suatu permasalahan, dari pemerintah atau dari suatu lembaga telah mencoba melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, tapi terdapat kelemahan dari upaya yang telah dilakukan. Selanjutnya sobat bisa menganalisis yang namanya potensi yang ada di lingkungan tersebut, atau potensi yang ada pada topik fokus yang akan sobat angkat seperti itu, dan berpulang untuk memperbaiki kelemahan dari upaya yang telah dilakukan kayak gitu. Misalnya nih dalam suatu daerah ada permasalahan ekonomi di tengah COVID-19 seperti itu. Pemerintah telah memberikan bantuan berupa dana sosial, namun sayangnya kelemahannya ternyata masyarakat tidak memanfaatkannya secara baik-baik seperti itu, atau tidak bisa menggunakannya sebagai upaya produktif. Tapi di sana ada potensi nih, sob, potensi sumber daya alam yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang namanya potensi. Nah, baru terakhir adalah idenya sobat. Bisa dipaparkan kesimpulan atau review dari idenya sobat sendiri. Misalnya, dengan adanya potensi sumber daya alam, sobat mengusulkan yang namanya pemberdayaan masyarakat di sana. Jadi yang dana dari pemerintah, dana sosial itu bisa digunakan sebagai langkah produktif untuk memperbaiki taraf perekonomian secara jangka panjang, nggak hanya pada saat COVID-19 tapi juga selesainya pas COVID-19 seperti itu, sob. Jadi ini adalah 6 struktur yang mungkin bisa kita usulkan atau kita bisa sarankan kepada sobat ketika menulis yang namanya bab 1. Nah, setelahnya kita akan memberikan contoh nih, sob, bagaimana sih yang namanya general review. Nah, ini saya ambil contoh dari salah satu LKTI. General review, anggap aja lah ini membahas mengenai Tahura Ero Suryo.
Taman Hutan Rakyat seperti itu. Nah, di sini untuk general review-nya sendiri bisa langsung fokus ke yang namanya Tahura Air Suryo-nya. Meskipun di awal memang disebutkan hutan merupakan kawasan wilayah yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sumber daya alam hayati. Kemudian selanjutnya digunakan untuk apa hutan itu, kemudian fokusnya kemana sih yang mau sobat gunakan sebagai topik penelitian atau topik penulisan karya tulis. Selanjutnya adalah potensi dan urgensi. Nah, kalau yang sebelumnya strukturnya adalah masalah terlebih dahulu, baru itu upaya yang telah dilakukan. Nah, di sini bisa dibolak-balik nih sob. Tinggal bagaimana sobat menyusunnya dengan baik dan benar seperti itu. Kalau di sini penulis menunjukkan potensinya terlebih dahulu dan urgensi dari permasalahan. Selain itu, dilihat dari jumlah wisatawan yang didominasi oleh wisatawan lokal. Nah, ini kan ada suatu urgensi penyelesaian seperti itu. Padahal terdapat banyak potensi alam yang dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan tanpa merusak kawasan hutan. Di sini terdapat potensi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul. Seperti itu. Nah, masalahnya, namun faktanya, berbagai permasalahan yang mengacu kepada kerusakan hutan saat ini telah terjadi di kawasan Tahura Air Suryo. Nah, di sini ada masalah nih, baru dipaparkan masalahnya apa saja. Yang juga berkaitan dengan masalah sebelumnya, bahwasanya masih lebih banyak wisatawan lokal dibandingkan wisatawan asing yang berkunjung. Seperti itu. Juga ada potensi yang dipaparkan. Kurang lebih seperti itu sob. Nah, selanjutnya ini bisa sobat paparkan yang namanya upaya yang telah dilakukan plus problemnya, seperti yang tadi ya, di upaya, kemudian masalah atau kelemahan dari upaya tersebut. Di sini disebutkan beberapa upaya yang sedang dilakukan, bla 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 bla, kemudian juga dengan problemnya adalah namun upaya tersebut masih konvensional. Jadi ada upaya nih, tapi masih ada kelemahannya. Kemudian dipaparkan kembali potensinya. Selain ada potensi keindahan alam di sana, kemudian juga ada perkembangan teknologi yang bisa diinduksikan dalam pemanfaatan atau konservasi lah Tahura Air Suryo ini. Dan yang terakhir, mohon maaf itu bukan masalah tapi idenya dari sobat kayak gitu. Nah, di sini yang namanya Bravo, siklus hidrologi perekonomian masyarakat berbasiskan ISAS kayak gitu sob. Jadi urutannya seperti itu. Yang terakhir adalah idenya sobat yang ingin sobat paparkan seperti itu. Nah, bagaimana dengan rumusan masalah? Jadi bab 1 kan nggak cuma latar belakang aja, ada rumusan masalah, ada tujuan, kemudian kalau di PKM kan juga ada luaran. Nah, kalau rumusan masalah usahakan yang namanya SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time Bound. Maksudnya apa itu? Kalau measurable itu dapat diukur secara objektif, acceptable dapat disepakati dan sesuai. Maksudnya nggak melanggar hukum yang di sana kayak gitu. Ada realistik mungkin untuk dicapai dan time bound punya tenggat waktu yang jelas. Jadi meskipun sobat itu melakukan yang namanya studi literatur atau enggak melakukan penelitian, sobat itu harus memaparkan kira-kira seberapa lama jangka waktunya dalam perwujudan program tersebut, atau enggak kira-kira targetnya seperti apa. Nah, ini bakalan saya jelaskan lebih lanjut pada bab 4 seperti itu sob, karena ini ada hubungannya dengan bab 4. Nah, rumusan masalah silakan sobat merumuskannya sesuai dengan yang namanya SMART, baru di bab 4 menjawab yang namanya rumusan masalah seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan penulisan, tujuan dan manfaat. Oh iya, ada manfaat juga. Tujuan dan manfaat bisa disampaikan urgensi teman-teman sobat ngelakuin penelitian atau penulisan dari LKTI kayak gitu. Nah, tujuan dan manfaat ini tidak menutup kemungkinan sobat bisa menulisnya dalam bentuk kalimat atau paragraf maupun dalam bentuk poin-poin seperti yang di sebelah kanan itu. Jadi ada manfaat, kemudian bagi pemerintah, bagi masyarakat, mahasiswa atau penulis. Jadi nggak menutup kemungkinan berupa kalimat atau paragraf maupun juga berupa poin-poin. Silahkan sesuaikan dengan gaya penulisannya sobat. Nah, tujuan ini tentu saja menjawab yang namanya rumusan masalah dengan bahasanya sobat sendiri. Kemudian dengan yang namanya manfaat itu stakeholdernya siapa saja yang bakalan terlibat dan siapa saja yang bakalan terdampak kayak gitu. Jadi biasanya pada umumnya adalah bagi pemerintah, masyarakat di daerah sana, mahasiswa atau penulis yang menulis karya tulis ilmiah itu kira-kira sebagai apa sih atau manfaat apa yang dapat didapatkan kayak gitu sob. Nah, selanjutnya adalah luaran. Biasanya di PKM itu atau ya program kreativitas mahasiswa itu ada yang namanya luaran. Tapi kalau di LKTI itu jarang yang namanya luaran seperti itu sob. Kalau luaran sendiri ini ada beberapa contoh dari karya PKM. Jadi kayak penerapan teknologi, potensi publikasi dan artikel ilmiah, kemudian laporan kemajuan, laporan akhir kayak gitu sob. Jadi
ya apa namanya, silahkan dipaparkan. Tapi pada umumnya adalah untuk luarannya sendiri adalah HKI atau hak kekayaan intelektual kayak gitu sob. Ataupun juga penerapan program ketika sobat menulis PKM dan berhubungan dengan yang namanya masyarakat atau pemberdayaan masyarakat gitu sob. Mungkin sekian review bab 1 singkat ini. Kemudian nanti kita bisa lanjut ke pembahasan atau review bab 2. Terima kasih atas menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.